Kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT menjadi pukulan telak bagi semangat para mahasiswa, terutama calon mahasiswa baru. Mimpi dan cita-cita mereka kini dibayangi oleh beban biaya yang lebih tinggi. Terdengar tanya yang menggema, mengapa kenaikan UKT harus menjadi beban tambahan bagi mereka yang sedang merintis masa depan? Kebijakan ini sontak memicu gelombang protes dari para mahasiswa di berbagai sudut kampus. Spanduk penolakan terbentang dan tagar hashtag tolak kenaikan UKT menggema di media sosial. Apa yang membuat mahasiswa begitu geram? Perkenalkan, saya Hayul Nisa. Di video ini kita akan sedikit membahas tentang kenaikan uang kuliah tunggal yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Dampak dari kenaikan uang kuliah tunggal telah dirasakan oleh calon mahasiswa baru Universitas Tadulako tahun 2024. Universitas Tadulako resmi mengumumkan terkait penetapan uang kuliah tunggal. Informasi ini tertulis dalam surat keputusan rektor. Besaran kenaikan biaya uang kuliah tunggal ini sebesar 20%, yang awalnya 2,5 juta menjadi 3 juta rupiah. Kenaikan uang kuliah tersebut memberatkan bagi mahasiswa baru, apalagi mereka yang berlatar belakang ekonomi lemah. Hal ini tentu sangat mengejutkan bagi pihak tertentu, terutama mahasiswa karena sebelumnya tidak ada isu yang beredar terkait uang kuliah tunggal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kebijakan kenaikan UKT tanpa peningkatan fasilitas adalah pukulan keras bagi mahasiswa yang sudah berjuang untuk memenuhi biaya pendidikan mereka. Ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga masalah moral mahasiswa. Terutama mereka dari latar belakang yang kurang mampu, sekarang dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu mengorbankan lebih banyak uang, mendapatkan layanan yang sama atau bahkan lebih buruk, bahkan bisa meninggalkan impian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan keuangan institusi pendidikan mungkin lebih fokus diutamakan daripada kesejahteraan mahasiswa, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pendidikan tinggi. Kebijakan semacam ini tidak hanya menghancurkan mimpi-mimpi individu, tetapi juga mencoreng citra industri pendidikan yang seharusnya berdiri sebagai penjaga keadilan dan aksesibilitas pendidikan. Sementara itu, pemerintah dan lembaga seringkali menyurutkan inklusi dan kesetaraan, namun kenaikan UKT tanpa peningkatan fasilitas justru bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Dapat dikatakan juga adalah tindakan yang ganas dan tidak berperasaan, menunjukkan bahwa prioritas keuangan mengalahkan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya berikut ini adalah wawancara dari rekan saya kepada ketua lembaga yang ada di universitas berkaitan dengan tentang kenaikan UKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Rashid dari mahasiswa Visip Unpad. Dan di sebelah saya ada nama saya Abdul Malik, salah satu mahasiswa juga di Fakultas Ilmu Sosial, dan kebetulan sekarang saya menjabat di salah satu UKM yang ada di Visip. Nah, jadi gini Malik, Iya. terkait masalah UKT, kira-kira setuju enggak kalau kenaikan UKT ini? Kalau dari sudut pandang sebagai mahasiswa ini, kita sepertinya kurang setuju ya dengan kenaikan UKT ini, karena memang belum ada kejelasan mengapa UKT ini naik, dan juga kita secara fasilitas juga belum cukup memadai untuk kenaikan UKT ini. Nah, terus menurut Malik nih, Ya. Kira-kira solusi apa yang terbaik untuk masalah itu? Kalau berbicara solusi, mungkin setiap orang atau setiap pejabat gitu solusinya berbeda-beda ya. Mungkin ketika dari kita sendiri solusinya untuk kenaikan UKT ini mungkin supaya universitas itu mungkin menambahkan lagi lebih banyak
beasiswa-beasiswa yang untuk mengurangi UKT tersebut. Kan kita sudah naik nih UKT-nya, tapi bagi kita merasa berat sekali dan untuk membayar begitu. Jadi kalau bisa ada lagi beasiswa-beasiswa selain beasiswa sebelumnya, ada penambahan beasiswa untuk mengurangin biaya perkuliahannya teman-teman semua. Baik, terima kasih Malik. Ya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi dari kelompok 5. Kita akan mewawancarai teman kita dari FISIP, Ilmu Komunikasi. Kita langsung saja perkenalan diri. Ya, perkenalkan saya Yahya Rizky Andra dari Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Untuk teman kita Andra, apa reaksi awal Anda terhadap pengumuman penaikan UKT tahun ini? Menurut saya itu hal-hal yang wajar, tapi kenyataan yang di UNTAD itu tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan. Menurut saya pribadi juga, pemberian nilai UKT di UNTAD ini masalah di sistemnya, karena nilai UKT yang dibagikan itu tidak mengukur nilai kemampuan ekonomi mahasiswanya. Jadi disamaratakan antara mahasiswa yang punya ekonomi atas maupun bawah. Menurut saya dari sistemnya perlu dirubah. Jadi ada pembagian jumlah UKT yang lebih baik. Misalnya orang dengan penghasilannya rendah, jadi UKT-nya lebih rendah begitu. Kalau menurut saya kenaikan UKT itu hal yang wajar asal bisa sebanding dengan fasilitas yang diberikan, dan kenyataannya fasilitas yang ada di UNTAD sendiri masih banyak kekurangannya. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira menurut Andra, apa solusi terbaik untuk masalah ini? Solusi yang terbaik menurut saya itu dari sistemnya dirubah, jadi disesuaikan saja untuk pemberian nilai UKT terhadap ekonomi tiap masing-masing mahasiswanya. Jadi ada pembagian kelas, misalnya yang UKT nilainya punya ekonomi yang lebih rendah, itu nilai UKT-nya bisa lebih rendah, dan yang punya penghasilan yang lebih tinggi, orang tuanya bisa punya nilai UKT yang lebih tinggi begitu, supaya bisa saling mensubsidi antara yang kaya dan ke yang kurang mampu. Oh ya, supaya ini orang-orang yang kurang mampu bisa kuliah juga, Ya. bisa lanjut. Oke, itu saja dari teman kita Andra. Terima kasih. Ya, kita sudah melihat wawancara dari pembahasan kita mengenai uang kuliah tunggal yaitu UKT di Universitas Tadulako. Sepanjang wawancara, kita telah menyelami berbagai aspek penting dari isu ini, mulai dari dampak yang dirasakan oleh mahasiswa dan keluarga mereka, respon institusi itu, hingga tindakan yang telah dan masih perlu diambil oleh semua pihak terkait. Penting untuk diingat bahwa kenaikan UKT bukan hanya sebuah kebijakan administratif, tetapi juga cerminan dari tantangan ekonomi dan kebutuhan pengembangan kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Kenaikan ini meski berpotensi untuk perbaikan dan penyesuaian yang dapat membawa manfaat lebih luas bagi komunitas akademis, saya mengajak semua pihak, tidak hanya mahasiswa dan pihak universitas, tapi juga masyarakat dan pemerintah, untuk terus berdialog dan berkolaborasi dalam mencari solusi kreatif dan inklusif. Kita perlu memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tetapi tidak terkecuali oleh mereka yang paling membutuhkan. Di masa depan, kita semua berharap untuk melihat sebuah ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul dalam kualitas, tetapi juga adil dan berkesinambungan. Mari kita bersama-sama bekerja untuk mewujudkan visi tersebut, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Terima kasih, dan sekian pembahasan tentang isu kenaikan UKT pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.